Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Madra, BP 2011-000067. Saya akan menyampaikan materi saya untuk UTS yang berjudul Perencanaan dan Pengaturan Teknologi Informasi. Yang pertama ada menyusun IT Master Plan. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan teknologi informasi di sebuah institusi sangatlah penting untuk menjamin bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki diarahkan demi kepentingan dan kebutuhan lembaga dimaksud. Keselarasan antara tujuan organisasi dengan program maupun portofolio proyek pembangunan teknologi informasi sangatlah penting. Untuk memastikan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi, risiko terbesar yang dihadapi sebuah entitas organisasi yang mengembangkan teknologi informasi tanpa memahami konteks kebutuhan organisasi adalah terbangunnya sistem yang tidak dipergunakan atau berkinerja rendah, sehingga memberikan dampak negatif seperti mubazirnya penggunaan uang, menurunnya kualitas pelayanan pelanggan, lambatnya perusahaan dalam beroperasi, rendahnya tingkat daya saing produk, layanan, dan lain sebagainya. Untuk mengembangkan, ada beberapa macam. Yang pertama, mendefinisikan kebutuhan organisasi terhadap keberadaan teknologi informasi, terutama terkait dengan manfaat yang diharapkan. Misalnya, meningkatkan efisiensi, memperbaiki transparansi, mengurangi biaya, menciptakan inovasi, produk, jasa, dan lain sebagainya. Yang kedua, menetapkan aspek atau komponen apa saja di dalam organisasi yang kinerjanya sangat tergantung dari teknologi informasi, serta mengukur bagaimana performa sistem yang dimiliki saat ini sebagai bagian dari evaluasi. Yang ketiga, menyusun rencana strategis pengembangan teknologi informasi paling tidak untuk 5 tahun ke depan, yang diperlihatkan melalui peta pandu atau roadmap yang jelas dan tegas. Yang keempat, mengembangkan rencana jangka pendek tahunan terhadap pengembangan teknologi informasi dimaksud berbasis peta pandu yang dibuat dan didetailkan berdasarkan asas pelaksanaan proyek, ruang lingkup kualitas, waktu, durasi, sumber daya manusia, dan strategi pengadaan atau pengembangan. Yang kelima, menganalisa dan menyusun strategi pengelolaan seluruh proyek pengembangan teknologi informasi yang ada pada portofolio rencana di atas. Selanjutnya, demi memperlancar rangkaian aktivitas di atas, diperlukan sejumlah kegiatan tambahan yang menghasilkan dokumen semacam analisa risiko, perhitungan cost benefit, hasil audit teknologi informasi, rencana bisnis perusahaan, dan referensi terkait lainnya. Adapun konten yang harus dihasilkan dari proses ini paling tidak sebagai berikut. Yang pertama, definisi target manfaat teknologi informasi yang disepakati oleh pimpinan lembaga, entitas, organisasi. Yang kedua, pemetaan antara kebutuhan bisnis dengan kapabilitas sistem teknologi informasi yang akan dibangun atau dikembangkan. Hasil evaluasi atau audit terhadap teknologi informasi yang dimiliki saat ini, terutama terkait dengan kapabilitas dan kinerjanya. Yang ketiga, rencana strategis jangka panjang. Pembangunan teknologi informasi secara bertahap yang diperlihatkan dalam bentuk peta pandu atau roadmap. Rencana detail tahun berbasis peta pandu tersebut yang dibuat berdasarkan 4 portofolio proyek teknologi informasi yang perlu direncanakan, dikelola, dan dilaksanakan. Dan nomor 5, strategi manajemen portofolio proyek teknologi informasi yang disepakati untuk dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan di dalam organisasi. Oleh karena itulah diperlukan suatu mekanisme dan ukuran untuk memastikan bahwa dokumen rencana strategis ini secara efektif dipergunakan oleh
para pemangku kepentingan dan memperhatikan asas sebagai berikut. Jika terdapat aktivitas pengembangan sistem teknologi informasi yang tidak tercantum dalam dokumen perencanaan, hal tersebut mengandung arti bahwa organisasi yang bersangkutan menghadapi risiko dibangunnya suatu sistem yang belum tentu atau tidak dibutuhkan oleh institusi, yang tentu saja merupakan suatu kegiatan yang tidak bernilai guna sama sekali. Selanjutnya, jika terdapat kebutuhan baru yang tidak terpikirkan sebelumnya dan tidak dipertimbangkan untuk melakukan pengubahan atau update terhadap rencana teknologi informasi yang telah ditetapkan, akan memberikan risiko bagi organisasi berupa tidak tersedianya sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, mengembangkan arsitektur informasi. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan teknologi informasi di sebuah institusi sangatlah penting untuk menjamin bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki diarahkan demi kepentingan dan kebutuhan lembaga dimaksud. Secara prinsip, ada 5 aktivitas yang perlu dilakukan oleh organisasi dalam konteks pengembangan rencana strategis ini. Masing-masing adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan kebutuhan organisasi terhadap keberadaan teknologi informasi, terutama terkait dengan manfaat yang diharapkan, misalnya meningkatkan efisiensi, memperbaiki transparansi, mengurangi biaya, menciptakan inovasi produk atau jasa, dan lain sebagainya. Yang kedua, menetapkan aspek atau komponen apa saja yang ada di dalam organisasi yang kinerjanya sangat tergantung dari teknologi informasi, serta mengukur bagaimana performa yang dimiliki sistem ini sebagai bagian dari evaluasi. Selanjutnya, menyusun rencana strategis pengembangan teknologi informasi paling tidak untuk 5 tahun ke depan yang diperlihatkan melalui peta roadmap yang jelas dan tegas. Mengembangkan rencana jangka pendek tahunan terhadap pengembangan teknologi informasi yang dimaksud berbasis peta pandu yang dibuat dan detail berdasarkan penyelesaian proyek data ruang lingkup, kualitas waktu, durasi, sumber daya manusia. Selanjutnya, menganalisa dan menyusun strategi pengelolaan seluruh proyek pengembangan teknologi informasi yang ada pada portofolio rencana di atas. Selanjutnya, menentukan arah dan tujuan teknologi. Berbasis rencana strategi dan arsitektur informasi yang telah disusun dan didefinisikan, tipe, jenis, dan karakteristik teknologi yang perlu dibangun harus ditentukan. Teknologi ini haruslah didasarkan pada jenis layanan sistem informasi yang dibutuhkan oleh bisnis maupun organisasi. Hal-hal semacam menentukan standar yang akan dipilih, model pengadaan yang akan diadopsi, menentukan infrastruktur dan jaringan yang akan dikembangkan, strategi migrasi antar sistem yang akan dipergunakan sebagai pendekatan dan lain sebagainya akan menjadi fokus dalam proses ini. Selanjutnya, mendefinisikan proses pengelolaan teknologi informasi. Dalam sebuah organisasi yang bermanfaat, teknologi informasi perlu secara jelas dirumuskan peranan, fungsi, tugas, dan tanggung jawab, serta individu yang mengelola maupun mempergunakannya. Dengan semangat tata kelola organisasi yang baik, good corporate governance, harus ditetapkan siapa-siapa saja yang berhak dan bertanggung jawab terhadap penerapan serta pemeliharaan teknologi informasi berbasis asas transparansi dan akuntabilitas yang jelas. Pimpinan organisasi harus memastikan adanya strategi, aturan, kebijakan, dan proses yang ditaati serta dipatuhi seluruh pemangku kepentingan agar objektif keberadaan teknologi informasi di dalam organisasi dapat terwujud. Selanjutnya, mengelola investasi teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi membutuhkan modal keuangan yang tidak sedikit. Organisasi atau perusahaan penggunanya harus memiliki sumber daya keuangan yang cukup sebagai syarat investasi. Pembangunan dan pengembangan teknologi informasi, para pemangku kepentingan harus dapat mendefinisikan dan menganggarkan kebutuhan investasi untuk membangun serta mengembangkan teknologi informasi yang dibutuhkan organisasi. Selanjutnya, mensosialisasikan arah dan tujuan keberadaan teknologi informasi. Adapun 3 aktivitas utama yang harus dilakukan sebagai berikut.
Yang pertama, mengembangkan dan memelihara kerangka serta lingkungan kendali terhadap seluruh pengelolaan teknologi informasi yang ada dalam wilayah kerja institusi. Yang kedua, mengembangkan dan memutakhirkan berbagai kebijakan internal terkait dengan manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi. Yang ketiga, mengkomunikasikan objektif teknologi informasi dan mensosialisasikan keberadaan kontrol untuk pengendalian keberadaannya. Selanjutnya, pengelola sumber daya manusia teknologi informasi. Teknologi informasi harus dikelola oleh orang-orang yang kompeten di beragam bidang seperti jaringan, perangkat keras, aplikasi, database, data center, pelatihan, proses bisnis, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, maka proses perekrutan, penempatan, penguatan nilai, pengawasan hingga pelepasan atau terminasi para personel teknologi informasi di perusahaan harus dikelola secara profesional. Terima kasih. Dan itulah hasil dari presentasi tugas untuk UTS saya. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Saya tutupi saja yang membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.